masih nggak yakin di gubuk itu ada duitnya. Rumah Gedong juga belum tentu ada duitnya. Oke, gue ikut pendapat abang. Ya emangnya lu mau ikut siapa lagi? Bawel lu. Pak, bangun Pak. Sholat sana Pak. Sholat apa sih malam-malam gini, Mak? Ya sholat tahajud lah. Ya udah, ayo bareng. Mama lagi nggak sholat Pak. Terus ngapain bangunin orang tidur? Pengen aja suami Mama banyak ibadahnya. Siapa tahu waktunya meninggal pas lagi sholat atau lagi ngaji, bukan pas lagi tidur atau lagi ngigau, apalagi ngomelin orang. Iya, iya. Kapan kita masuknya? Sekarang. WhatsApp bro, orangnya bangun tolong. Jamnya gede begini, gimana bawanya? Udah nggak musimnya kita nyolong jam gede kayak begitu. Yang kita cari laptop, HP, TV, sepeda lipat. Serakah lo, rumahnya aja lu bawa sekalian. Psst. Kamar. Ayo. Azam, Bang, ada yang manggil saya. GR lo, itu. Ayo. Azam, Azam, tolong ambilin aku minum dong, aus. Pakai air mataku aja mau nggak? Jangan dong. Aku kan nanti akan butuh air mata kamu buat persalinan aku. Oke deh, aku ambilin. Jangan sampai mata istriku lepas dari Al-Quran hanya karena segelas air. Makasih ya. Hah, amit-amit tuh orang, gombal banget. Pengen muntah gue dengernya.
Lu orang gampang terpengaruh. Yang di rumah pada ibadah malam. Di musola sepi-sepi aja. Alah, udahlah. Bukan salah gue. Gembel. Gak ada duitnya seperak juga. Masa sih nggak ada nyumbang? Jangan-jangan yang sholat di sini agamanya lain. Duit sumbangannya bukan di situ. Ada di kamar gue. Ambil aja sendiri. Kamar gue situ tuh. Dua sini. Nah, masuk pintu. Maaf Pak, nggak jadi. Apanya nggak jadi? Ya gue nggak bohong. Bener, sumpah. Ya elah, buat apa sih gue bohong? Masih nggak percaya juga lo. Gue ini udah tua. Siapa lagi yang mesti gue bohongin? Oh, sumbangannya di kamar gue ada kurang lebih 2 juta perak. Ambil. Mumpung belum gue store ke bank. Enggak. Terima kasih. Sebut aja lo perlu berapa ya? 10.000, 100.000, apa semuanya? Ambil. Lo ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari rumah Allah ini, tapi dengan cara yang baik. Ya Pak, saya tahu. Lain kali saya kesini lagi. Bapak mau sholat malam kayak warga yang lain. Silakan Pak. Gue mau azan, hampir subuh. Hah? Lo berdua mau azan gantian? Enggak Pak, suara saya lagi ngedrop. Lo kabur, gue terakhir maling. Kita mau ngambil wudhu dulu Pak. Wudhu di sana. Sekarang lo berdua pegang-pegangan tangan. Jalan pelan-pelan. Jangan pakai sendal. Marbot gila. Kita nggak usah beredar di kampung ini lagi. Gagal total. Abang jangan nyalain saya. Siapa yang nyangka hari kini masih ada sholat malam. Kita ke kampung lain aja yang kagak ada sholat malamnya. Hei, sendal! Iya Pak. Astaghfirullahaladzim. Dikejar-kejar Lady Gaga. Aneh banget mimpi gua. Astagfirullahaladzim. Ini kan ransel duitnya hilang dulu. Gimana caranya bisa balik lagi? Siapa yang naruh di pelukan gua? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada apa Den? Ada Tuhan! Tuhan. Memangnya Tuhan sudah mampir ke rumahnya kamu? Bentar lagi utusan Tuhan yang mampir teguk lu. Hati-hati aja. Siapa tahu lu mati di sawah. Tahu aja urusan orang. Payah tadi. Kenapa, Roy? Aku jadi kepikiran omongnya si Udin.
Kalau aku mati mendadak, gimana ya? Nggak ada istilah mati mendadak. Mati emang udah waktunya. Nah, takdir lo aja ditulis jauh sebelum lo lahir. Udah, nyantai aja. Lah kalau takdirku mati hari ini gimana? Misalnya pas lagi menyangkul. Ya nggak usah nyangkul. Aku jadi merinding. Aku off dulu lah. Nggak berani nyangkul hari ini. Aku pulang dulu, Kang. Roy. Sini gue bilangin. Kalau hari ini lo kagak nyangkul, lo kagak bakalan dapet duit. Nah, terus lo diomelin bini lo. Nah, lo masuk angin gara-gara stres. Malamnya kena angin duduk. Nah, mati juga. Lah terus harus gimana dong? Terus ambil napas. Mumpung lo masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa ambil napas. Bersin aja susah. Udah deh. Kita bismillah aja. Gara-gara si Udin nih. Gara-gara lo. Ngapain lo pagi-pagi gangguin udah stres? Waktu duitnya yang hilang, juga nggak ada tanda-tanda orang yang masuk ke rumah gua. Sekarang duitnya balik lagi. Pintu dan jendela masih terkunci, nggak ada yang rusak. Pasti ada yang lagi ngetes gua dengan ngembalin duit ini. Menguji keimanan gua, menguji kejujuran gua. Tapi siapa ya? Saya bebasin utang mereka, Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin dia. Dia nggak mungkin. Masa si Allah sendiri yang menguji gue dengan peristiwa sehebat ini? Jangan-jangan gue mau diangkat jadi manusia istimewa. Bukan awak, Din, bukan awak. Buat apa awak menyusup ke rumah duda liar macam kau, ha? Siapa tahu lu udah gak bahagia sama keluarga lu. Din, semalam awak berbahagia di rumah. Tidur, kemudian tengah malam bangun untuk tahajud. Kemudian tidur lagi. Lalu bangun lagi untuk sholat subuh. Hah? Jadi nggak ada waktu awak untuk menaruh kompor di atas perut kau itu. Din, tapi kenapa pula kompor itu kau peluk? Mana gue tahu. Jadi bukan lu, Srul? Ya Allah, ya bukanlah. Kau ini enggak aja. Nggak ada sayur dan lauk lainnya, Srul? Makan apa adanya. Makan. Berdomseh. Buat apa kita diajarin kata majemuk sayur mayur, lauk pauk, pesta pora, kalau makan cuma makan nasi, tempe, kecap. Astagfirullah, Den. Makanlah apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, ya. Jaga adab kau dan jangan banyak cakap. Makan. Ini namanya tamu nggak sejahtera. Diam. Dan lu juga sebagai ahli ibadah nggak sejahtera. Sayur apa tuh, Mir? Air teh, Bang. Oh, kok kirain sayur semur. Jangan bangga dah kalau cuma air teh. Iya deh, kapan-kapan nanti Mira bikinin semur kebo. Lu berdua nggak pada introspeksi apa? Seluruh rakyat Indonesia tahu lu, Srul. Lu warga yang taat sama ibadah, malah udah haji. Tapi lu dibikin makin terpuruk sama Allah. Niksim. Niksim? Apa itu, Bang?
Miskin kalau dibaca dari belakang. Memangnya kenapa kalau awak miskin, Din? Hah? Nggak ada yang aneh dalam hidup awak. Biasa aja. Curiga dong, Srul. Allah cuma ngerjain lu. Astagfirullah, kok ngomongnya gitu sih bang? Kita disuruh ibadah terus. Tapi apa balasannya? Lu tambah niksim, gua malah cerai. Allah cuma bikin kita sibuk dengan urusan agama. Kapan kayanya? Loh bang, agama Islam memang bukan untuk nyari kekayaan atau belagak miskin bang, tapi menyempurnakan akhlak manusia. Emangnya kita hidup cuma butuh akhlak doang? Makhluk mungil, kau dengar ya? Akhlak itu yang akan menyelamatkan kau ketika kau menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Baik menjadi laki-laki maupun perempuan, baik menjadi istri maupun suami, baik menjadi tamu maupun tuan rumah, baik menjadi pekerja maupun majikan, baik menjadi rakyat maupun pemimpin. Semuanya itu butuh akhlak yang baik untuk keselamatannya. Tahu kau? Dan gua butuh sayur mayur dan lauk pauk yang baik. Bukan hidangan minimalis kayak gini. Astagfirullah. Makan. Makan. Mesra bener tatapannya. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini, Din? Semua kejadian yang terjadi berdasarkan hukum alam, hukum Allah. Dari mulai yang lu tahu sampai yang lu nggak ngerti seumur hidup lu. Termasuk sendal jepit yang begitu lu bangun tidur, tiba-tiba ada dalam pelukan lu. Gue nggak ngomong sendal jepit ya, Din. Nih. Semua emang mungkin, Pak Ustadz. Termasuk kecap dan tempe goreng ini. Emangnya kenapa? Enggak ngapa-ngapa. Nggak usah merasa heran dengan semua keanehan hidup, Din. Kesimpulan manusia tidak akan melebihi pengalamannya. Pemikiran manusia tidak akan melebihi ilmunya. Dan khayalan manusia juga nggak akan melebihi batas akalnya. Karena untuk menghayal, manusia butuh akal, Din. Lebih dari itu, lu dalam keadaan pingsan, tidur, atau gila, pasti ada yang sengaja naruh sendal jepit di pelukan lu. Kalau jin gimana? Mungkin nggak? Mungkin aja. Atau binatang. Hah? Binatang? Binatang apa yang suka bawa duit? Duit? Dudukan kaki maksudnya, Pak Ustadz. Sendal jepit, sepatu, bakyak, itu kan termasuk dudukan kaki. Terserah lu, Dadin. Yang penting lu bahagia. Udah, jangan ngomongin sendal jepit mulu. Makan. Siapa ya pelakunya? Gue yakin ikan mujair. Ikan mujair? Ya, ikan mujair. Kenapa harus ikan mujair? Mana gue tahu, Din. Pagi-pagi gue perlu kesabaran yang luar biasa ngomongin sendal jepit lu. Kalau jam melenceng dikit ke ikan mujair, maklumin dong. Ya ampun, belum selesai juga perkara sendal jepitnya. Kenapa, Bang? Dejavu.
Dejavu. Kayaknya saya pernah ada ngalamin kayak gini, Bu Ustadz. Nasi, kecap, tempe goreng, sama teh pahit. Percis kayak gini. Maaf bang, saya belum sempat masak. Din, gue mau ngasih pelajaran penting buat lo. Lo kan murid gue. Siap, Pak Ustadz. Muliakanlah tamu dan suguhkan hidangan yang baik. Sebaliknya, tidak layak seorang tamu sampai membuat tuan rumahnya itu minta maaf karena gagal menghidangkan yang terbaik. Ya elah, kesinggungan banget jadi orang. Iya, saya minta maaf. Sama minta sayur, kalau ada. Kapan-kapan deh saya masakin gulai kambing atau opor ayam ya bang. Amin. Makasih, Bu Ustadz. Mama nggak pernah janji gitu sama papa. Masa sih? Suami lebih berhak terhadap janji-janji manis sang istri, sayang. Emosian bener. Maksud Bu Ustadz bukan begitu, Pak Ustadz. Masalah buat lo, Din? Enggak. Saya asik-asik aja kok. Lu nggak berhak mengkritik atau membela istri orang. Biarin suaminya yang melakukan itu. Lu orang lain. Tempat lu di luar pagar. Nggak usah cemberut. Gue ngomong sebagai guru lo. Siapa yang cemberut? Emang dari sana jadi begini? Oke, sudah debatnya. Makannya yang enak ya Pak. Maafin Mama karena Mama nggak pernah berjanji manis untuk Papa. Papa maafin. Mama mau nyuci pakaian, mau ngejemur, mau masak, mau nyiapin makan siang, sholat zuhur, nemenin Papa makan siang. Terus Mama mau nyuci piring. Udah gitu Mama mau nyetrika sampai sholat asar. Sorenya Mama mau mandiin anak sambil Mama mendoakan suami. Mudah-mudahan suami baik-baik aja di tempat kerja. Mudah-mudahan sebelum maghrib Mama sempat mandi. Udah gitu Mama mau coba sambil ngelupain janji manis Papa yang dulu, yang katanya mau beliin kalung dan gelang untuk Mama. Ya sudahlah, udah lama nih nggak tidur siang. Pantesan Mama kata orang cepet tua dan salah terus. Itu ciri khas bini gue, Din. Serem juga ya. Sebulan habis berapa apaan sih, Pak Ustadz? Ini gara-gara lo. Makan-makan aja, jangan banyak komentar. Ini udah hukum pergaulan, Pak Ustadz. Semakin dikit hidangannya, semakin banyak komentarnya. Terserah lu dah, yang penting lu bahagia. Nggak apa-apa saya ngeliat bahagia. Kalau lu sengsara, gue juga yang repot ngurusin lu. Doain saya kaya dong, Pak Ustadz. Barokallah. Cuma segitu doang. Kaya miskin butuh barokah dari Allah. Termasuk kita hidup butuh udara untuk bernafas. Pause. Artinya apa ya, Bu? Loli sedang berjalan di sebuah taman sari pas di musim semi. Terus Loli lihat ada bapak lagi duduk di sebuah pohon rindang dan besar. Terus Loli samperin. Loli tegur. Loli tanya, "Bapak ngapain di sini?" Bapak melamun seperti tak terawat, Bu. Terus tiba-tiba bapak tuh mengulurkan tangannya ke Loli, Bu. Sambil menyebut nama Loli. Emangnya ibu kemana? Masa ibu nggak ada? Ibu pasti selalu mendampingi bapak. Ada. Ibu ada di samping bapak, di bawah pohon itu. Dalam bentuk nisan. Mimpi yang kayak gitu jangan dipikirin, Loli. Itu tandanya kamu mau sakit. Sakit. Iya. Loli emang sakit. Sakit malah rindu. Ngomong apa lo? Anu Bu, Loli inget kampung halaman banyak pohon randu. Kadang Loli dan teman-teman main dadu. Halah.
Nasi putih. Di Indonesia masih banyak tempat yang indah, Din. Jadi kenapa gua mesti nyelusup ke rumah lu malam-malam cuman buat naruh kursi di atas perut lo? Sorry. Pak Jalal kan masih dendam sama saya soal duit yang saya hilangin itu. Gue udah nggak pikirin lagi duit yang 800 juta itu, Din. Yang udah hilang ya hilang. Jangan kayak orang susah mikirin duit hilang. Bener nih, Pak Jalal udah ngikhlasin. Gue nggak punya cara hidup yang lain selain ikhlas. Luar biasa. Tapi kalau suatu saat duitnya balik lagi, misalnya ketemu di jalan, Pak Jalal bakal minta lagi nggak? Barang yang sudah diikhlaskan nggak boleh diharapkan kembalinya. Oh ya? Jadi orang yang nemuin duit itu boleh memilikinya? Nggak sayang, Pak? Mungkin itu udah rezeki dia. Subhanallah. Syukur dah kalau begitu. Kenapa? Duitnya udah ketemu? Bukan. Saya bersyukur karena Pak Jalal tetap sahabat saya yang berarti ikhlas. Jarang-jarang yang begitu. Nggak usah cari muka. Masih banyak manusia yang berhati ikhlas, Din. Bukan cuma gue. Siapa lagi, Pak Jalal? Siapa? Ya, orang-orang soleh. Orang soleh jumlahnya sedikit, Pak. Eksklusif. Masa sih? Berarti lu nuduh gue orang soleh, Din? Lu masukin gue ke golongan orang soleh yang eksklusif, gitu? Lo sendiri yang nuduh gue ya, Din? Bukan gue. Ingat tuh. Alah, gombal. Masa pagi-pagi begini bikin sayur asem? Jangan-jangan gulai kambing. Loli! Maaf, jadi bikin Bapak menunggu lama. Kecap. Kenapa lo? Kecap bikin saya histeris, Pak. Loli. Oh, iya, lupa, maaf. Akhirnya ada perbaikan takdir juga. Maaf nunggu lagi, nyiapinnya agak lama. Kuah apaan bening banget? Itu buat kobokan. Hah? Ya salam. Nanti siang aja Bang Udin kemari. Saya masak ikan belanak. Sekarang kita makan pakai tempe dan kecap aja. Allahu Akbar. Ini Republik Indonesia apa pabrik kecap sih? Di mana-mana kecap dan kecap. Masih mending gue suguhin kecap. Kalau gue usir gimana? Gak apa-apa dah. Yang penting saya bahagia. Doyan nih. Halo? Pak Yosada? Pergi kemana? Dengan siapa? Oke. Terima kasih. Apa? Bilang saja dari Ariel Noah. Untuk kesekian kalinya mereka jalan sendiri tanpa papa. Udah waktunya papa mundur, pensiun dari RW. Itu yang diharapin semua orang, termasuk Pak Iyos dan si Hakim. Tidak semudah itu menyingkirkan papa. Idrus Madani masih sehat. Idrus Madani masih mampu memimpin kampung ini. Tapi semua orang mulain jauhin papa. Mau kemana lagi? Kalau Pak RW marah gimana? Dicuekin aja.
Emang lu nggak bosan dia melulu yang dapat nama? Ini momen penting buat kita ngambil alih. Belum tentu Azam sama Ayah mau dukung kita. Ya diusahakan. Atau kita akan seumur hidup jadi anak buahnya Idrus Madani. Wedus. Please deh, Pak. Papa demen banget sih gebrak-gebrak meja. Mau kemana itu? Papa mau kemana? Woi, mandi dulu, ganti baju. Sarak kaki. Alhamdulillah, selesai Pak. Dijamin anti maling gak nih? Jangan asal-asalan lu. Sebetulnya tidak ada kunci yang anti maling Pak. Brankas setebal 1 meter aja masih bisa dijebol kok. Berarti nggak ada gunanya dong manggil lu buat masang kunci. Namanya juga ikhtiar, nggak akan pernah sia-sia walaupun gagal Mas. Betul Mas. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya langsung pamit aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Diminum ya. Terima kasih. Dari hari ke hari, keamanan kampung kita makin rawan aja. Iya, kayak kampung yang nggak keurus. Maksudnya? Gini Mas Azam, mayoritas warga merasa Pak RW sudah tidak ada perhatian lagi sama warganya. Harus apa ya, kalau yang lama ditukar dengan yang baru itu apa namanya Mas? Diganti? Ya, itu dia, diganti. Syukurlah kalau Mas Azam sependapat dengan warga. Maksud saya bukan begitu, saya cuma bilang. Lu kalau lihat sendiri Zam, pasti ngenes ngeliat Pak RW sekarang. Ya kayak orang frustasi gimana sih? Ya agak-agak kurang. Yang benar masa sih? Ya lu nggak percaya. Pak RW sekarang makin temper dan cuek. Bahaya banget kan kalau diterusin jadi ketua. Terus siapa yang mau gantiin dia? Calon sih banyak Mas, tapi nggak tahu kenapa warga ngelirik ke saya terus Mas. Aduh. Kasian juga ya Pak RW. Tapi harus dicek dulu tuh kebenarannya. Benar-benar begini atau cuma stres biasa? Kalau orang kena post power syndrome, gimana sih? Tahu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup pintunya, tutup pintunya. Tutup. Loh. Kenapa sih? Ada peristiwa penting menimpa warga penting, tapi nggak ada yang update info ke saya. Rupanya sampean berdua sudah bergerak tanpa saya ya. Mau deta ya? Tenang Pak, tenang. Kita nggak punya maksud apa-apa kok. Kita cuma pingin Bapak lebih banyak istirahat, biar tenang. Saya tenang kok. Iya, tapi jangan di sini. Nggak enak sama Azam. Memangnya saya mau ngapain? Mas Azam, yang sopan dong. Masa manggil Mas Azam ngebentak gitu? Siapa yang ngebentak? Kuping sampean budek ya. Udah ya. Jangan ngamuk begini. Kita semua sayang sama Bapak. Ya. Saya nggak butuh kasih sayang sampean. Udah deh, yuk pada masuk aja yuk. Mau kemana? Ayo kita pulang aja. Itu Mas Azam suruh saya masuk. Ada apaan sih ribut-ribut? Mbak ya. Masa manggil nama orang kayak gitu? Ya memang namanya Mbak Aya kok. Masuk aja yuk. Jangan. Ayo kita pulang sekarang yuk. Iya. Kami semua sayang Bapak. Ya. Waduh sayang. Kamu ini ngapain sih Kim? Dari tadi bilang sayang sama saya. Kamu sudah jadi homo ya? Tenang Pak, tenang. Kita pulang aja dulu. Kasihan yang di rumah. Apa? Sampean cuma alasan mau ketemu istri saya. Ya kan? Astagfirullah. Ya nggak gitu dong. Ayo dong Pak, pulang. Ayo pulang. Ayo. Udah, Bu RW udah nunggu di rumah. Ayo. Lepas saya.
Ada apa nih? Biasa aja. Ayo. Lagi bener gosipnya. Pak RW stres berat. Kalau gitu, ayo kita bantuin. Biar jangan ngamuk di jalan. Ayo. Roy, ngapain sampai ikut-ikutan? Hah? Iya Pak RW, yang sabar ya Pak ya. Sabar ya Pak. Wedus, memangnya saya gemblung apa? Ayo. Banyakin istighfar, Pak. Dan Allah yang atur semuanya. Ngatur apa? Hah? Ya nggak tahu. Aku rada nggak percaya deh Pak RW stres sampai segitunya. Dia tuh orang yang sangat intelek dan paling sopan yang pernah aku kenal. Ya emang sih kadang-kadang akalnya suka jahat, tapi seenggaknya kan tutur kata sama perilakunya tuh selalu sopan. Ya apa gunanya tutur perilaku sama kelakuan sopan kalau setiap pemikiran-pemikiran dan rencananya jahat? Ya tapi seenggaknya kan Pak RW punya salah satu sifat Rasulullah, sopan santun. Sopan? Semua orang di sini tuh tahu loh kalau Pak RW itu suka mengumpat dengan kata-kata wedus. Ya tapi seenggaknya dia tuh mengumpat untuk dirinya sendiri. Sekarang aku tanya deh, pernah nggak ada yang pernah dengar dia ngomong kamu wedus? Nggak pernah kan? Dan satu yang lebih penting, dia tuh sangat setia sama istrinya. Ya emang sih dia gila uang, tapi seenggaknya kan dia nggak gila perempuan, nggak kayak salah satu warganya yang itu tuh. Astagfirullahaladzim, aku udah gak punya waktu buat perempuan lain. Kalau punya waktu gimana? Ya mendingan buat kamu. Emang mau ngapain sama aku? Iya mau ngaji bareng, mau khataman bareng, mau jadi orang pertama yang setiap pagi bilang kamu cantik pas kamu bangun tidur. Gombal. Halo, assalamualaikum. Ya, siapa ini? Oh iya Pak, iya Pak. Apa Bapak sudah benar-benar baca buku saya? Maksud saya sudah meneliti dengan benar terbitan buku saya, Pak. Baik Pak, akan segera saya periksa dan akan segera saya tindak lanjuti. Ini terima kasih sekali atas informasinya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu? Kita sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Buku terbitan kita sudah menjadi fitnah yang sangat serius.